saja bisa ke halaman 3, coba loncat satu halaman dulu. Nah, ini karena saya menyadari banyak anggota dewan juga yang baru, kemudian mungkin yang lebih banyak mengerti ini adalah tempatnya saya sama Pak Mensos. Saya juga update ke Pak Tito tadi, kemarin saya lihat masih bisik-bisik. Nah, Bapak Ibu, ini untuk menyampaikan pengertian karena memang pengertian kelompok-kelompok ini rumit ini di BPJS ini. Jadi yang paling bawah adalah PBI ya, segmen kepesertaan PBI ini yang 100% dibiayai oleh negara. Ini belum ada tertulisnya desil-desil berapa, tapi di mata kita di kalangan pemerintah ini ada kesepakatan lah bahwa penerima PBI ini idealnya adalah desil 1 sampai 4 termiskin. 1 sampai 4 termiskin. Nah, memang ada aspirasi dari kami di pemerintah karena Bapak Presiden Prabowo tuh inginnya satu data. Jadi kalau bisa miskin di kesehatan, miskin di ekonomi, miskin di subsidi listrik, kalau bisa sama gitu ya. Jadi itu sebabnya kenapa kemudian ditugaskan semua data harus ditaruh di BPS. Karena penerima subsidi listrik, penerima PBI, penerima PKH, penerima mungkin subsidi BBM, subsidi pupuk, nanti diusahakan sebaiknya orangnya kategorinya sama. Nah, untuk PBI ini full dibayarin oleh pemerintah, bisa pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ada bagi-bagian di sana, iurannya sekarang 42.000 dan ini masuk kelas 3. Di atas PBI ada yang namanya penerima pemberi kerja bukan penerima upah, pekerja bukan penerima upah Pemda. Jadi ini adalah orang-orang yang tidak menerima upah rutin atau penghasilannya seperti penghasilan informal yang kemudian dibayari juga oleh Pemda. Ini sama dengan PBI, kelasnya kelas 3, sama biaya 42.000, cuma komposisinya berbeda. Kalau PBI lebih banyak porsi pemerintah pusat, kalau PBPU Pemda atau pekerja bukan penerima upah Pemda itu lebih banyak porsinya dari pemerintah daerah. Tapi benefitnya sama, kelas 3, iurannya sama 42.000. Nah, di atas grup-grup yang paling bawah ini, nah PBPU Pemda ini biasanya diberikan oleh pemerintah daerah untuk desil 5 dan 6. Tapi memang karena berbeda-beda datanya, pemerintah daerah masih berbeda-beda juga memberikannya. Sebenarnya kami sedang diskusi juga, ini dimasukkan ke BPS supaya bisa lebih terstandarisasi. Pemda memberikannya ke desil mana. Jangan sampai sekjen saya namanya Pak Kunta Wibawa itu juga dibayarin PBPU-nya karena dia di DKI Jakarta. Pada saat itu kan Bapak Ibu pernah dengar DKI Jakarta semuanya dibayarin sama Pemda termasuk Pak Kunta Wibisana. Dan ada orang lain yang lebih kaya dari beliau juga dibayarin gitu ya. Dan itu kira-kira itu yang nanti kita juga ingin rapikan. Di atas PBPU Pemda ini yang bayarannya fix itu juga pekerja bukan penerima upah mandiri. Jadi ini sama pekerja informal yang memang mandiri tidak disubsidi oleh Pemda. Ini bayarannya fix ya. Jadi iurannya untuk kelas 3 42.000 sama seperti pekerja bukan penerima upah Pemda, ada kelas 2-nya 100.000, kelas 1-nya 150.000. Dan ini berlaku untuk keluarga ya Pak. Bukan ya, ini satu-satu orang. Ini tetap satu-satu orang. Ya, ini yang kelompok yang ketiga jadinya. Nah, kelompok yang keempat, kelima, keenam ini adalah kelompok-kelompok yang pembayarannya variabel, tidak fix. Besarnya adalah 5% dari penghasilan tetap mereka. Jadi kelompok 4, 5, 6 ini adalah orang-orang yang berpenghasilan tetap atau berpenghasilan formal. Dia bisa masuk kelompok pensiunan, itu namanya PBPPN, bukan pekerja pemerintah atau Pemda, jadi bekas pekerja pemerintah atau Pemda, ini pensiunan ASN TNI Polri,
dia dibayarnya 5%, 2% dari 5%, 2% besaran pensiunnya dia dari pemerintah, dari peserta, dan 3%-nya dari pemerintah. Ya. Kelasnya ikut yang mana? Kelasnya ikut sebelum dia pensiun. Nah, yang tidak fix lagi, yang variabel adalah PPU, pekerja penerima upah. Baik yang sifatnya pegawai negeri, PPUPN, maupun yang bukan pegawai negeri, PPUBU. Ini sama, bayarnya 5% dari penghasilan. Cuma di cap batas penghasilan per bulannya 12 juta. Ini sama, kalau yang penghasilannya di bawah 6 juta, dia akan masuk ke kelas 2, kalau di atas 6 juta sampai 12 juta ke kelas 1. Nah, kontribusinya juga 1% dari peserta dan 4% dari pembeli kerja. Jadi memang ini agak membingungkan, tapi ini untuk memberikan gambaran ke Bapak Ibu, ada beberapa segmen kepesertaan JKN ini. Nah, Bapak Ibu, yang kita bicarakan sekarang topiknya adalah topik yang PBI saja. Pemutakhiran data, tadi ngobrol-ngobrol, itu kita pengennya ada desentralisasi di Kemensos. Kenapa? Karena beliau nanti mengeluarkan produk hukumnya dalam bentuk SK. Nah, Kemensos bisa manggil Kemenkes, bisa manggil Dukcapil, bisa manggil BPJS, bisa manggil sumber-sumber lain untuk memutakhirkan data. Karena data ini setiap bulan Kemensos mengeluarkan SK ke Kemenkes, Kemenkes mesti bayar. Karena dia yang mengeluarkan SK, kita sebenarnya tadi udah ngobrol ke Mensos, ya Pak Mensos yang memutakhirkan datanya. Sehingga dengan demikian datanya sudah dimuat, jadi beliau bisa lewat Pak Mendagri, panggil tuh kepala daerah, benar nih datanya segini, apa ada beda, jangan ribut ya udah masukin. Habis gitu dia datang ke BPJS, benar nggak data BPJS segini, jangan kemudian nanti BPJS nggak mau bayarin ya, dia masukin lagi. Terus saya nanya mungkin ke Dukcapil, yang meninggal udah benar nggak ada segini, ada, masukin. Habis dia beres direkonsiliasi, data ini akan dikirim ke DTSen punyanya BPS, menjadi diolah oleh BPS, kemudian menjadi data basis baru, kemudian data itu digunakan oleh Kemenkos mengeluarkan SK. SK-nya dapat ke Kemenkes, Kemenkes tidak akan melakukan pengecekan apalagi. Dan saya juga udah bilang teman-teman di JSN, BPJS nggak usah ngecek-ngecek lagi. Tugasnya saya pemegang anggaran untuk bayar berdasarkan SK Kemensos yang harusnya sudah benar gitu ya. Dan BPJS tugasnya adalah meneruskan pembayaran itu ke seluruh rumah sakit dan seluruh klinik berdasarkan instruksi dari Kemenkes yang sebagai pemegang anggarannya, dan Kemenkes nama-namanya berdasarkan dari Kemensos. Dengan demikian tidak akan ada lagi perbedaan basis data antara BPJS, Kemenkes, Kemendagri, Kemensos, dan BPS. Karena datanya itu ada di BPS dan setiap bulan kita harapkan bisa dilakukan adjustment-nya. Ini saya rasa yang penting. Kemudian di halaman selanjutnya, kalau buat teman-teman DPR mungkin ini yang penting. Jadi kuota PBI kita tetap Bapak Ibu 96.800. 96.800.000. Maaf. Ini bankir salah nol parah tuh Ibu Indah ya, maaf Bu Indah nih, kopinya kurang. Nah, DTSN kemarin mengeluarkan 96.283. Nah, ini kita menyiapkan roomnya bahwa ada bayi belum lahir yang belum ada NIK-nya 116.000, kemudian kita ada reaktivasi kuota yang kita masih taruh. Tapi ini mesti dipergunakan nanti oleh Kemensos untuk diskusi dengan Pemda. Yang penting ada nama, by name, by address, dan ada NIK-nya. Sehingga tetap plafonnya 96.800 ya. Jadi 96.800.000. Salah melulu nih. Udah, di halaman selanjutnya. Nah, ini adalah pembayaran yang dilakukan. Ya. Jadi Bapak Ibu lihat pembayaran kira-kira sama 96.760.000. Nah, untuk yang Juni 96.282.000 karena yang reaktivasinya itu belum masuk. Jadi belum ada data by name by address-nya. Jadi ada selisih sedikit sekitar 400 ribuan, itu karena itu tadi. Begitu udah masuk ke data sen, dibersihkan di dia, nih ada banyak yang udah meninggal, banyak yang duplikasi orangnya sama, Kunta Wibawa, ada namanya Kunto Wibowo, ternyata orangnya sama gitu ya, itu dibersihkan oleh BPS. Nah, tapi jatahnya tetap diberikan, tinggal Pemda bisa masukin nama-nama ke situ. Ya. Sehingga diharapkan bahwa nanti bulan Juli selanjutnya sudah jauh lebih rapi. Nah, mungkin cat terakhir saya Bapak Ibu, yang pertama,
Kemenkes akan mendaftarkan peserta PBJK yang kita dapat dari Kemensos ke BPJS Kesehatan. Kemudian pemutakhiran data kita akan sentralisasi di Kemensos dari semua institusi-institusi lain agar ini tepat sasaran dan SK-nya mengeluarkan mereka. Kemudian dari Kemensos nanti akan repositori datanya atau datanya akan disimpan di DTSN. Sehingga dengan demikian tidak ada lagi perbedaan dari data ya. Mungkin kita masukkan ke sini ke DJSN. Ini kan kadang-kadang setiap bulan pasti ada perubahan gitu. Ada yang masuk, ada yang keluar. Itu tolong dikasih tahu. Karena kadang-kadang masyarakat suka sedih kalau tiba-tiba dia masuk atau nggak keluar, dia nggak dikasih tahu, begitu dia datang ditolak. Jadi saya minta ke DJSN kalau bisa ngasih tahu ke BPJS, setiap kali ada perubahan data, para peserta BPJS dan kalau bisa juga pemerintah daerahnya dikasih tahu. Ini ada perubahan data yang terakhir pada saat pembayaran PBI-nya diberikan. Mungkin dari kami demikian, Bapak Ibu anggota